Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Nomad yang masih suka dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita membahas tentang soal open ended, yaitu soal dengan jawaban lebih dari satu. Jadi jawaban itu tergantung nanti dari pemahaman masing-masing peserta didik. Tapi untuk itu harus ada beberapa kriteria. Nah, jadi kita harus benar-benar jeli bagaimana untuk menyelesaikan soal tersebut. Biasanya si pembuat soal akan memberikan beberapa trik cara penyelesaiannya, yaitu dengan menggali informasi lebih jauh. Kita ambil contoh soal tersebut. Ya, di sini kita punya beberapa soal. Satu soal ya, beberapa. Jadi satu soal ini nanti mungkin karena soalnya berupa soal open ended, jadi kemungkinan jawabannya adalah jawaban lebih dari satu. Nah, nanti satu-satu kita akan terangkan, tapi tidak secara keseluruhan. Mungkin saja jawabannya bisa ada 10, bisa ada 20, dan bisa lebih dari itu. Jadi kita coba gali informasinya. Ya, yang pertama, nilainya rompang ternyata. Jadi hanya rompang tuh kosong ya. Nah, jadi ada yang bolong. Nah, ini belum terisi. Itu rompang. Ini juga rompang untuk frekuensinya. Nah, untuk bagian nilai, nah di sini datanya hanya ada batas atas saja, itu pun hanya 2. Jadi batas bawahnya tidak tersedia. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, untuk itu ada beberapa triknya. Nah, mungkin salah satu trik yang saya ajarkan adalah kalau misalkan soalnya batas atas saja atau batas bawah saja, maka cara kerjanya adalah kita lihat selisihnya dulu. Nah, selisih dari keduanya ini untuk kita untuk mendapatkan nilai C. C itu nanti yang penting yaitu panjang interval atau panjang atau lebar kelas gitu ya. Nah, cara mendapatkan C-nya ini bagaimana? Nah, ini kita lihat selisihnya dulu. Selisih dari keduanya 70 dengan 85. Itu nanti ada berapa C? Nah, kan kalau selisih ke bawah ini kan 1C. 1C, kemudian 2C, 3C. Berarti 3C ya. Jadi selisihnya 3C. Berarti kita bisa hitung 85 dikurang 70 karena selisihnya adalah besar kurang kecil sama dengan 3C. Dan dapat dari mana 3C? Kita hitung 1C, 2C, 3C gitu ya. Itu cara kerjanya. Nah, ini berarti kita dapat 15, kemudian 3C masih, kemudian kita dapat C-nya itu adalah 15 dibagi 3. 15 bagi 3, sehingga kita dapatkan nilai C-nya adalah 5. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 5. Setelah kita dapatkan nilai C-nya adalah 5, nah maka kita bisa menuliskan 70 tambah 5, kan tinggal menambahkan saja ya. Sini berarti 75. Kemudian tambahkan lagi jadinya 80. 80 tambah 5, 85 ya, cocok ya. 85 tambah 5 90. Nah, begitu. Kalau sebelumnya dari 70 ya berarti dikurang 5 dapatnya 65. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai sebelumnya? Nah, nilai sebelumnya kita cek saja sini 65, berarti di sini pasti 66. Kalau sini 70, maka di sini adalah 71. Jadi bisa seperti itu. Kemudian ini 70, 6, 80, 81, 85, 86. Nah, kalau untuk yang sebelumnya tinggal kurangin saja 66 dikurangin 5 karena C-nya 5. Nah, berarti dapatnya 61. Atau bisa menggunakan jari. Ya, berarti 61, 62, 63, 64, 65. Nah, cocok. Nah, jadi yang kerompangannya itu kita sudah selesaikan. Nah, sudah fix ya nilainya. Bagaimana dengan frekuensinya yang masih rompang ini? Nah, kita tahu ada informasi bahwa di sini 12 merupakan frekuensi terbesar. Jadi kemungkinan besar untuk nilai yang ini, yang rompang 1, rompang kedua, dan rompang ketiga tidak mungkin lebih besar daripada 12. Dan itu kata kuncinya. Sehingga kita dapat cari tahu karena maksimumnya adalah 40, jadi kita bisa isi 40 dikurang dengan
4 kurang 12 kemudian dikurang 8. Sehingga kita bisa hasilkan berapa nih? Ini 24 berarti 16 ya. Nah, ini kita bisa dapatkan nilai 16. 16 itu berarti untuk gelombang 1, 2, dan 3. Nah, kemungkinannya berapa saja? Nah, kita ambil saja. Kalau kita ambil maksimum, nah, kita ambil maksimumnya 11, kan tidak mungkin. Ini kan ada angka, jadi ada angka 1, angka kedua, angka ketiga yang mungkin. Nah, nanti letaknya kita taruh di sini. Nah, kalau yang 11 itu nggak mungkin. Masa di sini 1, di sini 0. Nah, jadi kan kalau frekuensi 0 sebenarnya nggak masalah juga. Bisa masuk saja sih, bisa ini. Artinya kemungkinannya besar ada. Dan ini bisa masuk. Berarti 11 di atas, 1, kemudian 0 di rompong terakhir. Dan ini kan bisa mungkin saja bisa berbeda. Nah, jadi bisa berbeda, bisa saja di sini 11, yang nolnya di sini, ini 1. Nah, ini bisa. Iya, bisa juga. Dan ini 11. Kalau misalkan depannya atasnya 0, nah paling atas 0. Ini 1, ini 11. Kemudian kalau 0 dibalik 11 1. Nah, ini ya. Kemudian bisa juga angkanya 1. Nah, kemudian 0 baru 11. Bisa juga 1, 11, 0. Jadi banyak sekali. Jadi kalau 3 angka yang berbeda, hasilnya berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kalau 3 angka berbeda, jadi ada 6 susunan. Nah, ada 6 susunan. Kasusnya bagaimana kalau soalnya sama? Misalkan contoh kita pakai 6, 6, 4. Nah, ada 2 angka yang sama. Kemudian kalau misalkan kita dapat 16 kan nggak mungkin kita bagi 3. Nah, jadi nggak mungkin 3 angka yang sama. Jadi minimal, ya betul, minimal 2. Bukan minimal, maksimal 2 angka yang sama. Nah, kalau 2 angka yang sama, yang bisa hanya 6, 6, 4, bisa juga 6, 4, 6. Nah, ini kemudian bisa juga 4 yang di atas ya. 6, 6. Jadi hanya ada 3 susunan. Nah, 3 susunan. Bisa lagi kan angka berapapun jumlahnya 16 kan boleh bebas. Nah, bebas itu maksudnya bisa lagi angka yang selain itu. Bisa berapa? Misalkan 5. Boleh kan ya, asalkan tidak melebihi angka 12. 3, 5 tambah 3 itu 8. 8 tambah berapa biar jadi 16 ya, berarti 8. Nah, 5, 3, 8 kan sudah memenuhi syarat. Nah, berarti ini 3 angka berbeda, berarti kemungkinan besar nanti dia ada 6 susunan. Gitu ya. Nah, itu mungkin. Jadi, nah bisa lagi angka berapa? Wah, ini sudah banyak nih. Ini kalau misalkan kita menggunakan angka 4 saja. Kemudian kalau 6 kan nanti ketemu 6 lagi. Kalau 7, nah 4 tambah 7 11. 11 biar jadi 16 berarti kan 5. Nah, ini sudah memenuhi syarat juga karena di bawah 12. Ya, karena maksimumnya angkanya itu 11. Ya, ini 3 angka yang berbeda, berarti nanti juga ketemu 6 susunan. Nah, ini banyak sekali. Nah, dari yang banyak itu, nah, adik-adik bisa memilih. Nah, memilih yang mana saja bebas. Asalkan memenuhi syarat tadi, tidak melebihi. Contoh di sini saya akan memilih angka 664, berarti di sini 6. Kemudian di sini 6, kemudian di sini 4. Nah, ini kan memenuhi syarat. Kalau kita total jumlahnya pasti 40. Nah, ya kalau misalnya kita menggunakan 664, nah di sini ada 75%. 75%. Nah, itu layak. Berarti yang tidak layak itu 25. Nah, 25%. Maka kita cari yang 25% tadi. Karena ini menggunakan persentase, maka sebenarnya ada 2 cara ya. Ya, persentase itu ya sebenarnya harusnya satu cara, tapi karena angkanya di sini unik, nah jadi bisa kemungkinan 2 cara. Kenapa demikian? Nah, nanti kita jelaskan. Cara yang pertama dulu yaitu kita menggunakan persentil. Nah, karena dibagi per 100, dibagi data per 100. Jadi kalau belum mempelajari tentang persentil, desil, dan kuartil, anak-anak
saudaraku sekalian boleh menonton video yang pertama, yaitu mengenai ukuran pemusatan data, letak data, yaitu kuartil, desil, kemudian persentil, gitu ya. Persentil berarti dibagi 100 sama banyaknya 75. Nah, yang dicari adalah 25 karena kita cari nilai minimalnya untuk dikatakan sebagai ketidaklayakan. Jadi kalau bisa juga soalnya 75% peserta dari penerimaan mahasiswa yang lulus. Nah, yang lulus itu hanya 75% lulus penerimaan mahasiswa ya. Nah, berarti yang sisanya tidak lulus. Nah, berapa nilai minimal agar dia lulus? Nah, kita menggunakan aturan letak data ini. Salah satunya persentil ya. Kita mulai. Berarti ini P ke 25 tentunya. Nah, tapi kita pertama-tama ya kita harus cari letaknya. Nah, letak kelas, nah seperti informasinya ya, berarti P25. Dari bagaimana caranya? Ya gampang. 25 dari datanya dibagi 100 karena persentil, bukan persennya ngomongnya ya. Kemudian datanya adalah 40 yang ini. Nah gitu. Kemudian berarti ini adalah P40 ya. P40, P25 ini 40 dapat dari jumlah, itu adalah N-nya. Ini adalah N. Letaknya 40 sudah, kita hitung penilaiannya berapa ini. Kita cek. Nolnya bisa dicoret ya. 25 dikali 4 kan 100. 100 dibagi 10 ya 10. Berarti nilai 10 di mana nilai 10? Nah, ini kita F kumulatif ternyata belum. Berarti kita tulis F kumulatif. Pertama 6, kemudian 6 tambah 4 jadi 10. 10 tambah 6 jadi 16. 16 tambah 12 28. Kemudian 28 tambah 4 32. 30 tambah 8 40. Nah, ini nilainya sama ya. Ini 40 sama dengan 40 ini. Itu ya. Jadi kalian mengecek juga apakah menjumlahkannya benar atau tidak. Karena kan di soal belum tentu jumlahnya dituliskan. Nah, sudah dapat 10. Di mana letaknya? Nah, letak kelasnya di mana? Yang hasilnya 10. 10 ternyata pas nih ya, ada data 10 ya. Nah, ini berarti ini adalah letak dari kelas si P25. Nah, ini letaknya. Ini adalah kelas P25. Nah, ini kelasnya yang sudah diarsir di stabilo warna hijau ya, hijau terang. Nah, kalau misalkan datanya seperti kita hitung dapatnya 17. 17 ada di mana 17? Bukan di 16. 16 kan maksimumnya, salah. Berarti 17 ada di 28 ini. Berarti ada di kelas keberapa nih? 1 2 3 4, di kelas keempat kalau nilai hasilnya 17 misalkan. Kemudian kita hitung P25-nya untuk dapatkan nilai minimalnya. Berarti TB-nya ya. Nah, TB-nya kita dapat di sini 66. Itu adalah BB, batas bawah. Yang namanya TB itu adalah TB itu didapat dengan cara batas bawah dikurang 0,5. Berarti 66 dikurang 0, maka didapat nilainya adalah 65,5. Atau lihat aja angka sebelumnya adalah 65. Berarti didapat 65,5. Tinggal digambarin dulu. Berarti 65,5 ditambah kasih garis red dikali. Nah, gitu. Kita lihat datanya. Nilainya adalah 10-nya ini kita tinggal tulis, kemudian dikurang. Nah, dikurangnya dari mana? Kurang F kum sebelumnya. F kum sebelumnya yang mana? Ini kan F kumulatifnya 10. Berarti sebelumnya ini karena kelasnya ini ada di sini ya. Nah, berarti sebelumnya adalah yang 6. Jadi ini kurang 6. Frekuensinya dia adalah 4 ya di sini karena kelasnya adalah kelas yang itu. Berarti ini 4, kemudian C-nya kita sudah hitung nilainya adalah 5, maka di sini tulis 5.
maka kita bisa dapatkan 65,5 ditambah 10 dikurang 6 itu adalah 4. 4 bagi 4 1 kali 5 ya. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 70,5. Ini adalah nilai minimal untuk dikatakan layak. Nah, berarti lebih dari ini layak, berarti kurang dari 70,5 tidak layak. Kalau ditanya jumlahnya tentu gampang, tinggal 75% dikali 40. Nah, itu kan di sini adalah nilainya, bisa dikatakan ketidaklayakan. Atau nilai untuk kelulusan dari suatu perguruan tinggi minimal 70,5, berarti kurang dari 70,5 maka dinyatakan calon mahasiswa tersebut gagal masuk ujian saringan, gitu ya. Nah, tadi saya katakan ada cara yang keduanya. Kenapa bisa dapatkan cara kedua? Yaitu cara uniknya ya. Kenapa bisa unik ya? Di sini nilainya 75%, 25%. Kalau kita sederhanakan 25% per 100 ya. Kalau kita sederhanakan kan 1/4. Nah, datanya dibagi 4 berarti. Kalau 75% berarti kan 75 dibagi 100 ya. Berarti 3/4. Nah, ini sama. Berarti namanya datanya dibagi 4. Nah, kalau data dibagi 4 siapa? Dia namanya kuartil. Karena data kan hanya dibagi 4, dibagi 10 yaitu desil, dan dibagi 100 yaitu persentil. Sehingga kita bisa katakan sama saja kita mencari Q1. Nah, karena di sini angkanya 1. Nah, ini 1. Q1. Berarti apa yang awalnya apa? Ya, cari letak dulu. Letak kelas dari Q1. Bagaimana? Ya, gampang. Ya kan dari 1/4. Dari apa? Dari N. N-nya 40. Ya, kita hitung sama saja nilainya 10. Nah, ini sama. Berarti kalau kita Q1 maka ya kalau 10 ya sama saja perhitungannya. Jadi sama saja 65,5 ditambah sini 10 dikurang 6. Letaknya sama. Hasilnya juga sama. Nah, berarti bisa dikatakan ini adalah nilainya 70,5 juga. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan soal tersebut karena tadi unik tadi. Kalau misalkan 60% bagaimana, Pak? Bisa nggak menggunakan dua cara? Ya, kita cek. Kalau 60% dia layak, berarti tidak layaknya atau tidak lulusnya 40%, berarti 40/100. Kalau sederhanain, nah berarti dapatnya 4/10. Nah, 4/10. Nah, ini 10-nya itu kan adalah desil ya, dibagi 4-nya, berarti bisa dikatakan dia adalah desil ke-4. Jadi bisa. Bagaimana kalau misalkan kasusnya 90? Bisa. Masih. Kalau misalkan kasusnya adalah 85. Nah, kasusnya kalau misalkan 85%. Nah, 85% bagaimana? 85% berarti kalau dikurangin, kasusnya misalkan 85%. Berarti yang tidak layaknya atau tidak lulusnya adalah nanti 15%, 15/100. Bisa nggak disederhanain? Bagi 5, 3. Ya kan? Bagi 5, 100 dibagi 5, 20. Nah, 20 kan tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena kan baginya kan kalau nggak bagi 4, bagi 10, bagi 100. Bagi 20 kan nggak ada. Berarti tidak. Berarti kalau dengan demikian hanya satu cara, yaitu dengan menggunakan persentil saja. Kenapa menggunakan persentil? Ya kan awalnya ada 100 dibagi 100. Jadi demikian, gitu ya. Jadi penyelesaiannya. Jadi soal open-ended ini banyak sekali. Nah, apakah nanti hasilnya akan berbeda? Nah, kalau dengan menggunakan soal yang berbeda juga, maksudnya susunan soal yang berbeda juga. Contohnya kita maunya pakainya 538. Nah, misalkan berarti di sini substitusinya jadi 538. Berarti di sini tulisnya 538. Kita coba
Nah, apakah benar berbeda? Oke, ini kita stoping dulu. Kemudian kita oke, tabelnya kita copy dulu. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, tabelnya sama ya. Nah, ini tabelnya sama, penggunaannya tadi perhitungannya juga kita sudah bisa ya. Nah, di sini kita hitung tadi 60, di sini 81. Nah, ini 80, sini 75, di sini 65, di sini 61, ya kan? Di sini 66, sini 71, sini 76, ini 90, di sini 86. Nah, ini soalnya jadi 5, di sini 3, di sini 8. Nah, apakah nanti hasilnya berbeda? Ya kita lihat saja. Yang pertama kita hitung untuk nilai F kumnya. Nah, berarti sini 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 12 24, 24 tambah 8 32, 30 tambah 8 40. Nah, ini sama tetap ya, 40. Kemudian nanti kalau kita hitung pasti caranya sama hitungannya. Hitungannya nilainya 10. 10 ada di mana? 10. Nah, ini batasnya 5. Ini batasnya 9. Ini batas 12. Jadi 10 ada di sini. Bagi dengan kata lain, 10-nya itu ada di kelas yang ini, kelas ketiga. Apakah sama dengan kelas yang tadi sebelumnya ada di kelas ketiga? Kita cek. Dia sama tidak? Nah, apakah ini kelas ketiga? Kita cek. Ternyata dia ada di kelas kedua. Berarti dengan soal yang berbeda, dengan susunan yang berbeda, maka kita pun juga dapat jawaban yang berbeda. Artinya nanti dari siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu akan berbeda juga. Cara pengerjaan itu tetap sama. Yang berbeda adalah nanti ternyata nih letaknya. Berarti bisa dikatakan kalau di sini P25-nya didapat karena di sini nilainya adalah 71, batas bawahnya, maka di sini nilainya 70,5 ditambah. Ini kita hitung perhitungannya tadi dapatnya 10 ya. Nah, kemudian F kum sebelumnya, nah ini kan sampai sini batasnya. F kum sebelumnya berarti 9. Jadi 9 dibagi frekuensinya dia. Nah, frekuensinya dia adalah 3 dikali dengan C-nya adalah 5 ya, hitungannya 5. Maka kita dapatkan 70,5 ditambah ini 10 kurang 9 1 kali 5 5 per 3. Maka kita dapatkan berapa? Kalau dihitung 5 dibagi 3-nya itu 5 dibagi 3 itu 1,67 ya, pembulatan kan 1,6666. Kemudian ditambah dengan 70,5, maka didapat nanti 72,16 ya, 167 lah. Berarti bisa dikatakan dapatnya 72,167 gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kita sudah dapat nilainya adalah 72,167 perhitungan. Jadi, kalau misalkan ada salah perhitungan nanti bisa dihitung ulang kembali, tapi begini caranya mengerjakannya. Gitu ya. Ya, ini 72,167 berarti kita sudah dapatkan nilai dari P25. Nah, kalau menggunakan Q1 juga tetap saja sama caranya, pasti hasilnya pun sama saja. Itu, nah dalam artian berarti ketika nilai yang kita berikan atau kita buat itu berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Maka dalam hal ini kemungkinan besar juga dari satu siswa dengan siswa yang lain atau peserta didik yang lain akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Nah, inilah yang disebut sebagai soal open-ended. Nah, gini ya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai tentang letak data TDF Pelompang, yaitu soal open-ended. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oh ya, sebelumnya saya coba
konfirmasi kembali kalau untuk soalnya bagaimana kalau misalkan soalnya rompangnya itu bukan satu jalur. Nah, ini kan satu jalur ya, yaitu batas atas saja. Kalau batas bawah saya sama saya caranya. Bagaimana kalau kasusnya yang ada misalkan kayak 66 ini dengan 85. Nah, satunya batas bawah, satunya batas atas dan dipisahkan oleh rompang yang lain. Yang lain anggap saja rompang ya. Nah, hilang ya. Caranya ya tetap saja kita menggunakan selisih, berarti 85 dikurang 66. Nah, kemudian ini selisihnya dapatnya adalah 15 kurang 6 berarti 9, kemudian 19 ya. Nah, kemudian ini ada berapa? Nah, ini ada berapa C-nya? 1, 2, 3. Berarti ini ada tidak seperti itu ngitungnya. Tapi C-nya justru dihitung dari sini. Jadi kita ngitung ininya. Jadi ini ngitungnya dianggap 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 C. Nah, ini 4 C. Kemudian jangan lupa ditambah 1. Nah, ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena untuk satu jalur yang ini kayak 66 sampai dengan 70, kalau menghitung nilai C kan berarti 70 dikurang 66 selisih ya. Kan menghitungnya seperti itu. Nah, selisihnya adalah 70 dikurang 66 itu kan 4. Jangan lupa ditambah 1. Nah, untuk dapetin nilai C-nya jadi 5. Seperti itu. Nah, jadi kalau satunya batas bawah, satunya batas atas, maka jangan lupa nanti ditambah 1. Ditambah 1 berdasarkan rumusnya. Nanti kita dapat 20 sama dengan 4C. Berarti C-nya adalah 20 dibagi 4 sehingga C-nya kita dapat 5 dan hasilnya sama C-nya dengan yang sebelumnya kita buat. Nah, kalau berbeda ya berarti salah dong cara mengerjakannya. Begitu juga kalau yang rompangnya lainnya. Bagaimana kalau rompangnya selisihnya di sini 76 dengan 85. Dan selisihnya juga sama, berarti 85 dikurang 76. Nah, nanti ditambah 1 langsung ya. Berapa C-nya? Hitung 1, 2, berarti ada 2C. 85 dikurang 76 itu adalah 15 kurang 9 berarti 10 ya. Nah, 10 sama dengan 2C. Berarti C-nya juga dapatnya 5. Nah, itu begitu ya kalau rompangnya di salah satu. Jadi kalau ada batas bawah dan batas atasnya. Kalau ini kan batas atas semua atau nanti batas bawah semua. Gitu ya. Nah, terima kasih. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nanang.